bagi gereja-Mu Tuhan, supaya kami dipersiapkan menjadi umat yang layak ketika Tuhan datang. Kami siap untuk menyambut mempelai, dan kami boleh masuk dalam surga-Mu yang mulia Tuhan. Karena itu kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, saudara, kalau saya bisa ada malam ini di sini semua karena anugerah Tuhan. Iya, kita ada di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan datang segera? Ya, yang lain tidak percaya. Ya, kita semua percaya ya bahwa Tuhan akan datang. Dan kalau Tuhan akan datang, maka kita harus berjaga-jaga dengan iman kita. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Karena saya percaya iblis itu juga tidak berdiam diri. Dia ingin berusaha untuk menggoyahkan iman kita sehingga ya kita tidak layak ketika Tuhan datang. Tapi saya percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita ini diberi kekuatan yang baru untuk terus melihat dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita buka bersama 1 Petrus pasal yang ke-5 saudara. Kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari yang terakhir agar iman kita semakin kuat. Ya, di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin tidak menentu. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita baca dulu yang ayat yang ke-6. Baca bersama 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sampai di situ dulu. Ayat ini berkata, yang pertama supaya kita ini kuat menghadapi hari-hari yang jahat. Tidak ada pilihan lain saudara, selain yang pertama dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Siapa yang mau ditinggikan Tuhan? Kita semua tentu mau ditinggikan Tuhan. Jangan mau hanya ditinggikan manusia, amin. Karena kalau manusia yang tinggikan itu kadang kalau ada maunya ya jadi, kalau tidak ya sudah. Tapi kalau Tuhan yang tinggikan, ya Alkitab berkata jika Dia yang membuka pintu maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Jika Tuhan yang sudah mengangkat kita maka tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan kita. Jadi hari-hari ini apa yang harus kita lakukan saudara? Yang pertama ya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa artinya merendahkan diri? Ya, Tuhan itu tidak akan pernah bisa mengangkat orang yang masih tinggi hati. Tuhan gak akan pernah bisa mengangkat orang yang sombong. Satu-satunya cara agar hidup kita diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dimanapun engkau berada. Saudara, janji Tuhan itu begitu banyak bahwa Tuhan itu akan mengangkat orang-orang yang berkenan padanya. Di mana? Di tempat saudara bekerja, di mana di dalam keluargamu, di mana di tempat pelayanan kita, di mana di kotamu. Tuhan sedang mencari orang-orang yang Tuhan itu juga gak sabar loh untuk mengangkat saudara dan saya, amin. Tetapi seringkali yang membuat dia tidak bisa melakukannya bukan Tuhan gak bisa, tapi kitanya ini yang tidak layak untuk dipercayakan sesuatu yang besar. Ya, dikatakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Hanya orang-orang yang datang merendahkan diri kepada Tuhan yang bisa ditinggikan oleh Tuhan. Selama kita masih sombong, apalagi di hadapan Tuhan, maka kita nggak mungkin akan ditinggikan oleh Tuhan, saudara. Apa artinya rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara? Yang pertama, lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena banyak orang hari-hari ini bekerja, tapi mereka tidak melibatkan Tuhan. Ya, mari Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya
sendiri. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya terkutuk? Kita berkata begini, saya ini tidak bikin dosa loh. Saya tidak selingkuh, saya tidak berzina, saya tidak judi, saya tidak rokok, saya tidak pergi ke pohon beringin untuk berdoa. Tapi kok kayaknya hidup saya ini seperti terkutuk. Kenapa saudara? Karena Alkitab dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan kepintarannya, yang mengandalkan keakuannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Contoh simpel, apapun yang kita mau lakukan, libatkan Tuhan, saudara. Bapak-bapak, ya bukan berarti ketika kita kaya kita nggak lagi mengandalkan Tuhan loh. Saudara mau berbisnis, libatkan Tuhan di dalam bisnismu. Jangan pernah kau putuskan dengan kekuatanmu sendiri. Orang yang merendahkan diri di kaki Tuhan, dalam segala perkara dia bawa di dalam doa. Ya, saudara mau beli rumah, bawa dalam doa. Amin. Apalagi yang nggak punya duit, harus bawa dalam doa. Sedangkan yang punya duit harus berdoa. Apalagi yang tidak punya duit, itu lebih lagi doanya harus kenceng ya. Jadi saudara, bukan soal kita miskin atau kaya. Mau kita kaya, mau kita miskin, apapun yang kita lakukan, bawa di dalam doa. Tanya Tuhan dan berani berkata, Tuhan, kalau ini bukan rencanamu, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak pernah ada yang berdoa begitu? Ada ya? Itu tanda kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang pacaran, yang muda-muda, ya, seberapa besar pun cintamu, kau harus berani berdoa, Tuhan, kalau ini bukan jodoh dari Tuhan, maka putuskan dalam nama Yesus. Amin. Jangan ngebet, dalam nama Yesus, tetap dia jadi jodohku. Apapun yang terjadi, dia jadi jodohku. Itu namanya kau memaksa diri. Ya, jangan saudara. Dan orang-orang yang belajar merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, mengandalkan keputusan Tuhan, mereka pasti akan berbahagia. Amin. Saya selalu bilang sama anak saya, ingat ya, di hidup ini hormati Tuhan. Kalau kau hidup menghormati Tuhan, maka engkau pasti diberkati dan pasti Tuhan tinggikan engkau. Tapi kalau kau tidak menghormati Tuhan, maka jangan mimpi, ya, jangan mimpi. Mau sekaya apapun engkau orang tuamu, kalau kau tidak menghormati Tuhan, saudara, nasibmu kasihan. Kita harus menghormati Tuhan. Tandanya apa? Dalam hidup ini kita menjauhi dosa. Orang-orang yang sombong, ya, mereka terus melakukan dosa tanpa berpikir, dipikir Tuhan tuh enggak tahu. Dipikir Tuhan tuh enggak lihat, ya. Saya percayalah di gereja sini sudah enggak ada lah yang selingkuh-selingkuh, amin. Aminnya kok enggak rela ya. Ada apa enggak? Ada ya? Banyak atau tidak? Tapi memang dosa perselingkuhan ini di mana-mana ada. Ya, bukan cuma di kalangan artis terjadi kawin cerai, perselingkuhan. Ini menebar ke semua sisi perselingkuhan ini, bukan cuma dari artis, pejabat, sampai ke pembantu, tukang ojek, semua kena yang namanya roh persinahan ini. Ya, dan hati-hati saudara, saya percaya kalau kita ini hidup mendekat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, merendahkan diri, tidak mungkinlah kita tuh kena yang begini-begini itu, tidak mungkin. Ya, kalau kita mau berjaga-jaga, tidak mungkinlah kita kena yang begini-begini ini. Saya berdoa kita semua hari-hari ini tidak lagi kena sama yang begini-begini. Kenapa? Karena perjuangan kita ke depan ini semakin berat. Ya, kalau cuma yang begini-begini kita tidak lulus. Apalagi kita berbicara tentang pertempuran, peperangan di akhir zaman yang begitu berat. Ya, jadi jangan ada suami istri rapatkan barisan, berdoa bersama, bergandengan tangan, tidak usah aneh-aneh, amin. Jauhi hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ya.
Mau di gereja, mau di mana saja kita nggak bisa merasa kuat. Kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus kalau hidup kita belum diubahkan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi terlihat ada perubahan di dalam hidupnya. Jadi kalau engkau hanya menjadi Kristen tok saja yang setiap minggu ke gereja tapi hidupmu nggak berubah, maaf, Anda belum ketemu Tuhan Yesus loh. Dan saudara pasti ditolak ketika Tuhan Yesus datang. Sekalipun engkau berkata, Tuhan aku mengenal engkau loh. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, maaf, enyah engkau daripadaku sebab aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Kita harus mengalami perubahan hidup yang orang bisa lihat. Ya, jadi aneh. Dulu pelit sekali, sekarang ada keluarga yang susah ditolong. Orang bilang, ih kok aneh ya dia sekarang ya. Iya, kenapa ya? Oh, itu loh sejak dia ibadah di Petra, hidupnya berubah loh. Karena dia mengenal Tuhan Yesus, amin. Jangan sampai orang bilang, itu kan ke gereja tiap minggu di Petra, tapi pelitnya, auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, itu dulu perubahan yang harus terlihat. Kalau beli di pasar, ndak usah ditawar, amin. Ibu-ibu, ya, beli sayur itu loh, berapa? 10.000, yuk ditawar loh, 5.000 entuk rah. Coba, kapan lagi waktunya kita ini bisa menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa. Yaitu penjual sayur di pasar tuh mereka enggak kaya. Saudara sekali-sekali ditanya berapa itu bu? 10.000, 20.000 boleh enggak? Loh malah ketawa loh. Saya ini serius loh. Amin. Itu baru orang bilang, wih jemaat Petra loh. Apalagi saudara pakai kalung salib. Ya, dia akan bilang, ih orang Kristen luar biasa. Saya jual 10.000 ditawar 20.000. Itu luar biasa kan. Jangan sampai pakai kalung salib. Mangewu wae. Reto, mangewu, itu. Lawang aku kemarin tuku neng kono yo mos 2.500 kok. Ini bertobat loh ini. Ya saya ini tahu loh. Karena saya sering mendengar nih di pasar begini kejadiannya. Ibu-ibu bertobat. Ya apalagi kalau lihat bapak-bapak tua yang jualan. Nggak usah ditawar. Saya bersyukur ada ibu-ibu bersaksi, Bu Debi terima kasih ya. Karena saya mendengarkan khotbah ibu. Ada bapak-bapak tua jual sapu lidi di rumah. Saya udah mau tawar bu. Saya tanya berapa pak? Ya 15.000. Saya sudah mau, mosok saya ingat khotbah ibu. Ya berapa 15.000? 20.000 ya pak. Ih puji Tuhan loh. Ya kan itu bapak juga gak jualan pakai mobil Mercy tuh. Dia naik sepeda loh jualan saudara. Kita nih kalau mau menjadi berkat gak usah yang muluk-muluk lah. Ya ada orang berkata saya pengen jadi berkat ke panti asuhan, bawa sembako. Itu gak usah terlalu alay lebay. Itu kau bisa lakukan setahun sekali. Tapi perbuatan-perbuatan baik yang di sekeliling kita nih loh. Yang bisa kita lakukan setiap hari. Kita lihat orang yang susah. Saudara dengan saudara menabur, saudara itu tidak akan miskin. Justru akan semakin diberkati. Saya ini saksi hidup. Saya itu dari gak punya uang, saya belajar menabur saudara. Ya, saya belajar taat dengan suara Tuhan. Makanya sampai hari ini saya mau bersaksi depan saudara. Tuhan memberkati kami luar biasa. Amin. Ya, kenapa nih saya kok lama-lama di pelit ya? Tapi bukan karena banyak orang pelit loh di sini, amin. Ya, kita semua mau. Hanya orang yang rajin menabur hari-hari ini mereka yang akan melihat pemeliharaan Tuhan. Makanya saya mau bilang sama orang tua, kita gak bisa mengubah anak-anak kita. Yang bisa kita lakukan adalah bawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Ajarkan firman kepada mereka. Karena saya mengalami, dulu saya dipukulin sama orang tua saya. Ya dihajar sampai babak belur. Apakah saya berubah? Enggak. Saya semakin bikin saudara. Saya semakin berontak, saya bilang, ya kalau mau bunuh aja saya sekalian. Saya kan gak pernah minta dilahirkan.
Tapi ketika Yesus menjamah saya, orang tua nggak perlu bicara satu kata. Ya, saya mengalami pembaharuan budi, dari roh saya dihidupkan. Lalu Tuhan ubahkan saya. Sampai akhirnya saya berubah semuanya. Karena lewat proses dan penderitaan hidup kita ini bisa direndahkan. Sampai akhirnya kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Baru Tuhan bisa meninggikan. Kenapa Daud sebelum diangkat menjadi raja, dia diproses habis-habisan oleh Tuhan. Ya, bahkan dia dikejar, mau dibunuh, dipermalukan, direndahkan. Cuma itu cara untuk membuat kita ini rendah hati di hadapan Tuhan. Karena saya berdoa, kalau hari ini saudara sedang ada dalam persoalan atau masalah, anggaplah itu satu cara Tuhan untuk merendahkan hidupmu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Supaya kalau engkau sudah merendah hati di hadapan Tuhan, barulah Tuhan bisa meninggikan kita. Tanpa proses, tanpa pembentukan karakter, kita gak bisa diangkat tinggi Tuhan. Gak bisa saudara, dunia bisa beri kesuksesan yang palsu. Tapi hanya karakter yang bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita ini supaya Alkitab berkata tadi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu itu ditinggikan pada waktunya. Jadi ingat, proses, persoalan, tekanan, apapun yang kita lewati hari-hari ini itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk kita ini direndahkan di bawah tangan Tuhan supaya tiba saatnya kita ditinggikan pada waktunya. Tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena kita tahu Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tetaplah berjalan di dalam rencananya. Rendahkan dirimu. Ya, bagaimana cara kita juga direndahkan Tuhan? Waktu kau difitnah saudara, tidak usah balas. Amin. Tidak usah bikin status di Facebook. Ya, sekarang ini banyak orang ada masalah bikin status. Ya, lihat saja nanti kau ya, di depan lain, di belakang lain. Saya tahu mulutmu itu, ngapain coba bikin status begitu di sosial media? Ya, kan nggak penting. Ya, urusan kemarin ada lagi yang bikin status, saya baca orang Kristen bikin malu. Saya nama ini mulai hari ini dengan suami saya, kami memutuskan hubungan persaudaraan dengan ipar saya yang bernama ini. Mulai sekarang hubungan kita selesai, end. Dalam hati saya, ini orang Kristen loh. Dia bikin status di Facebook seperti itu, coba saudara. Ya, kalau ada masalah, seberapa berat pun engkau difitnah, engkau ditekan, berbahagialah. Waktu kau tahu itu bagian dari Tuhan sedang merendahkan dirimu, berarti Dia sedang mempersiapkan engkau untuk diangkat tinggi. Amin. Kalau kita direndahkan, rendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Doakan orang yang menyakiti kita, iparmu, saudaramu, mertuamu, menantumu. Ya, Tuhan tidak punya cara lain saudara untuk mengangkat hidup kita selain melewati proses kita direndahkan. Hanya orang-orang yang sudah direndahkan, mereka yang dapat diangkat tinggi oleh Tuhan. Saya mengalami direndahkan dari keluarga, dari pendeta, dari siapapun saya mengalami saudara. Tapi Tuhan melihat respon hati kita. Duduk di kaki Tuhan. Doakan orang yang menganiaya kamu. Memang susah kalau mendoakan orang, apalagi itu sesama orang Kristen. Kalau kita mendoakan orang yang nyakiti kita, yang bukan agama Kristen itu lebih enak. Ada doanya, Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah kalau orang Kristen yang lakukan, ya agak sulit saudara, karena ya kita harus merubah firman. Ampuni dia Tuhan, karena dia tahu yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Kan begitu saudara ya. Jadi tapi kita harus tetap berdoa, menyerahkan dia kepada Tuhan dan jangan kepahitan. Saya percaya di Semarang ini nggak ada lah orang yang putus hubungan dengan keluarga. Nggak ada toh? Kalau ada bertobat loh saudara. Karena kau nggak bisa masuk kerajaan Allah kalau kau berantem. Ya, saya pernah mendamaikan orang tua. Saya bilang Pak. Dia bilang saya kutuk itu anak saya, ya sampai kapanpun saya kutuk dia, tidak mungkin hidupnya diberkati.
Saya bilang, Pak, Bapak ini pelayan Tuhan loh. Bapak tidak boleh mengatakan hal yang seperti itu. Cabut itu Pak dalam nama Yesus. Tidak bisa, itu anak durhaka. Ya, saya nggak izinkan nikah, dia pergi menikah, dia tinggalkan rumah ini. Saya bilang, seburuk apapun Pak, kau tidak boleh mengutuk, kau harus memberkati. Ayo Pak, kalau Bapak mau, temui anakmu. Dia bilang, ndak ada dimanapun orang tua yang mendatangi anak untuk minta maaf. Itu ndak ada ceritanya. Saya bilang gini, di mana ayatnya Pak? Karena dia wakil gembala saudara. Jadi saya tanya, di mana ayatnya Pak yang dikatakan, hai orang tua, janganlah pernah meminta maaf kepada anak-anakmu, sebab tidak ada cerita yang seperti itu. Emang ada ayatnya Pak di mana? Jangan kau buat ayat baru yang tidak ada di Alkitab. Sekalipun kita orang tua, kita tidak salah. Ya, kalau kita tahu itu tidak benar, kita jangan mengutuk, tapi berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, jangan kalau ada hari ini di antara saudara tidak bicara dengan anakmu, tidak bicara dengan saudaramu, tidak bicara dengan orang tuamu, bertobat saudara. Selama masih ada waktu, ayo kita rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendah aja, itu kunci untuk kita ini dipromosikan Tuhan. Merendah saja itu kuncinya untuk kita bisa mengalami peninggian Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan di sana, ayat yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hari-hari akhir zaman ini banyak orang mengalami kekhawatiran. Tapi ada satu cara, Alkitab berkata, khawatir itu wajar nggak bagi manusia? Wajar. Kita semua bisa khawatir. Pendeta bisa khawatir enggak? Bisa. Jemaat bisa khawatir? Bisa. Ya, kita semua bisa khawatir karena itu manusiawi. Tapi Alkitab berkata, ketika engkau khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Waktu engkau khawatir, duduk di kaki Tuhan. Kau khawatir tentang anakmu, duduk di kaki Tuhan. Saya sering kali khawatir tentang anak-anak saya. Tuhan, nanti jodoh mereka itu bagaimana ya? Tapi begitu kekhawatiran itu datang, saya langsung cepat perkatakan, dalam nama Yesus, anakku ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Saya nggak mau kekhawatiran itu merebak dalam hati saya, dalam pikiran, dalam iman. Itu yang bikin kita ini akhirnya tidak mempercayai Tuhan. Dalam segala perkara, dalam apapun saudara. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Dalam 2 Tawarik pasal 25 saudara. Ada seorang raja di Israel yang bernama Amasya. Pada waktu itu kerajaan Israel terbagi atas dua, ya, yaitu Yehuda dan Israel. Ketika mereka berperang saudara, dikatakan di sana Amasya ini sebagai raja Yehuda, dia tidak merasa memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Kita lihat 2 Tawarik pasal 25 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12 saudara. 2 Tawarik 25 ayat 5 sampai ayat 12. Firman Tuhan berkata di sana, lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda. Baca bersama. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa di Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan mengecilkan engkau, ya, menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Lalu
Kata Amasya kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah dan menyala-nyala. Amasya apa? Mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Saudara, ketika Raja Amasya akan bertempur melawan Bani Seir, dia merasa kekuatannya tidak seberapa. Dia merasa aku gak punya kekuatan pasukan untuk melawan Bani Seir yang begitu besar. Lalu dia tergoda untuk menyewa pasukan-pasukan dari Israel. Ya, dia ini dari Yehuda, saudara. Pada waktu itu terbagi 2 kerajaan. Dan ketika dia sudah menyewa, dia pikir saya harus menambah kekuatan dengan tentara Israel yang gagah perkasa untuk menyerang Bani Seir. Tiba-tiba hamba Tuhan abdi Allah itu datang dan berkata, jangan pernah engkau pakai tentara Israel untuk ikut berperang karena Tuhan tidak berkenan kepada mereka sebab mereka memberontak dan mereka berdosa. Lalu Raja Amasya berkata, tapi bagaimana? Aku sudah terlanjur bayar. Aku sudah terlanjur menyewa. Ya, dikatakan di sana, bagaimana? Ya, kalau aku nggak jadi pakai, aku sudah menyewa 100.000 pahlawan yang gak perkasa dari Israel itu. Ya, dan dia bilang, ya bagaimana? 100.000 itu saya sudah sewa kepada mereka. Ya, dan dia bilang, saudara, di sana abdi Allah itu berkata, kalau kamu tetap nekat, seberapapun kekuatan yang sudah kau bangun, seberapapun usahamu untuk memenangkan peperangan itu, Tuhan akan menggelincirkan engkau di depan musuhmu. Saudara, kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, saudara, mereka akan melihat penyertaan Tuhan. Artinya apa? Jangan pernah pakai logika kita untuk coba menolong Tuhan. Tidak peduli sekecil apapun kekuatanmu hari ini. Waktu kau berserah kepada Tuhan, maka Dia sanggup bertindak. Yang terpenting adalah kita punya ketaatan. Ketika abdi Allah itu menegur Amasya dan berkata bahwa ya jangan pernah engkau gabungkan. Dia bilang, tapi saya sudah terlanjur bayar. Tapi abdi Allah itu berkata, Tuhan sanggup memberikan lebih daripada apa yang sudah kau keluarkan. Seringkali ada sesuatu yang harus hilang ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan. Tapi tidak apa-apa, saudara, sebab Tuhan memperhitungkan semua harga ketaatanmu di dalam Dia. Amin. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Hari-hari terakhir ini, mari kita menaikkan iman kita kepada Tuhan. Jangan lihat keadaanmu, jangan lihat persoalanmu yang rasanya mungkin terlalu besar hari ini. Tapi pandanglah kepada Tuhanmu yang lebih besar daripada masalahmu. Ya, katakan, yes, masalahku memang besar, tapi Tuhanku lebih besar dari masalahku. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi saudara, yang pertama, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, kalau hari-hari ini engkau punya kekhawatiran, serahkanlah semua kekhawatiranmu itu lewat doa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku, aku dapat jalani hidupku Tuhan. Kami percaya ketika kami pandang wajah-Mu, kami berseru kepadamu, maka pertolongan kami itu datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu malam ini Tuhan. Katakan bersama pujian ini saudaramu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Sekali lagi katakan, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. kami percaya Tuhan, ketika kami berseru, pertolongan-Mu datang bagi setiap kami yang merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Hari ini biar kita berkata, Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak punya kekuatan apapun Tuhan untuk bertahan di hidup ini. Kekuatan kami hanya datang dari Tuhan saja. Karena itu hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami tidak mengandalkan Tuhan. Tapi malam ini Tuhan, kami mau berkata, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Mari saudara, akui Tuhan dalam segala lakumu. Katakan sesuatu dari mulutmu hari ini kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku mengakui Engkau dalam hatiku dengan mulutku. Engkau yang berkuasa untuk pegang kendali dalam hidup kami. Bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah Tuhan, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam sakit penyakit, malam ini kami mau berkata, pertolongan kami datang hanya dari Tuhan saja. Kami tidak mau mengandalkan manusia siapapun, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan yang hidup. Engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan. Ketika kami berdosa, Engkau berikan nyawa-Mu bagi kami. Terlebih sekarang, Engkau sudah selamatkan kami Tuhan. Kalau ada malam hari ini Tuhan, yang berharap kesembuhan, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan apapun di dalam hidup kami. Yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagi Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan Tuhan, angkat tanganmu di tempatmu. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan.